Materi IPA kelas 8 semester 1, Buana yang Indah Merona. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang pemanasan global. Apakah itu pemanasan global? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Nah, jadi yang dinamakan pemanasan global itu adalah di seluruh permukaan bumi terjadi peningkatan suhu. Ya, bukan hanya permukaan bumi saja, tetapi juga di atmosfer bumi. Sehingga akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang menyeluruh di bumi kita ini. Kenapa sih bisa terjadi pemanasan global? Pemanasan global itu terjadi disebabkan meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti CO2 sehingga mempengaruhi peningkatan kadar panas di bumi. Ya, jadi kenapa bisa terjadi pemanasan global? Ya karena ya kita juga sih yang membuat itu terjadi karena terjadi peningkatan gas-gas rumah kaca seperti CO2, CH4 ya. Ya pada video yang sebelumnya kita sudah membahas itu ya, gas-gas pada rumah kaca ya. Sehingga apa? Suhu panas di bumi semakin meningkat. Apa saja penyebab dari banyaknya gas-gas rumah kaca? Yang pertama adalah emisi CO2, ya, pembuangan CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara sebagai pembangkit tenaga listrik. Ya, jadi pembangkit tenaga listrik masih menggunakan batu bara, ya. Yang kedua itu emisi CO2, ya, pembuangan CO2 ya yang berasal dari pembakaran gasolin, ya, bensin, solar, ya, sebagai bahan bakar alat transportasi, mobil, motor, bis, dan sebagainya. Ya, yang ketiga emisi gas metana, ya, pembuangan gas metana dari kotoran hewan, ya, dari pupuk pertanian, ya, lahan pertanian, dan juga dari dasar laut Arktik. Selanjutnya deforestation, ya, atau penebangan liar yang disertai pembakaran lahan hutan. Ya, penebangan liar ya tentunya itu menyebabkan berkurangnya ya tumbuh-tumbuhan hijau, ya. Terus juga pembakaran lahan hutan ya supaya cepat ya selesai, ya, bersih lahannya, bakar. Tetapi begitu dibakar hasilnya apa? CO2-nya banyak sekali. Ya, terus berikutnya lagi penggunaan klorofluorokarbon, CFC, ya. CFC itu dalam refrigerator, ya, freezer, ya, kulkas, ya, AC, ya. Itu juga mempengaruhi pemanasan global. Ya, yang terakhir, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Ya, pupuk kimia ya seperti pupuk urea, ya. Itu menimbulkan gas-gas juga yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ya, sinar matahari yang menuju ke bumi sebagian terpantul lagi, balik lagi. Ya, sebagian terserap oleh atmosfer bumi, sebagian lagi masuk ke permukaan bumi. Nah, yang dari permukaan bumi itu harusnya terpantul kembali sehingga suhu di permukaan bumi itu tetap stabil. Tapi ternyata akibat ulah manusia, ya, terjadi pembunuhan hutan, pembakaran hutan, penggunaan CFC secara berlebihan, ya, juga kendaraan bermotor ya mengeluarkan gas CO2 ya menggunakan bensin dan solar, ya, terus juga dari pabrik-pabrik, dari pembangkit listrik, yaitu menyebabkan ya panasnya matahari itu terhalang oleh gas-gas rumah kaca, ya. Sehingga panas yang harusnya keluar balik lagi ke bumi. Dampaknya apa kalau sampai terjadi pemanasan global? Yang pertama perubahan musim, ya. Karena pemanasan global yaitu menyebabkan permukaan bumi menjadi
naik suhunya sehingga yang terjadi adalah musim kemarau bisa menjadi lebih panjang. Ya, karena panas ya jarang terjadi hujan. Ya, jarang terjadi hujan. Nah, terus yang berikutnya lagi ya mencairnya lapisan es kutub. Ya. Nah, kalau panas ya otomatis ya kutub yang biasanya suhunya dingin ya itu akan mencair es yang ada di kutub ya karena suhunya hangat ya. Yang berikutnya lagi adalah perubahan habitat fauna ya. Nah, perubahan habitat fauna ini ya karena apa? Karena kenaikan suhu ya menyebabkan terganggunya ya siklus air ya. Dampaknya apa? Pertumbuhan tanaman itu menjadi terganggu sehingga akibatnya apa? Akibatnya ya tanaman yang menjadi makanan sebagian binatang itu kurang maka pasokannya binatang ya yang harusnya makan tanaman di tempatnya ya itu terpaksa melakukan migrasi pindah untuk mencari makanan di tempat yang baru ya. Nah, terus yang berikut lagi punahnya flora dan fauna. Ya, sebagian flora dan fauna yang tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi akibat pemanasan global ya akan mati. Ya, terus yang terakhir ya kerusakan terumbu karang. Ya, kerusakan terumbu karang ini ya ini akibat pemanasan global juga. Apakah kita dapat memperbaiki kondisi akibat pemanasan global tersebut? Tentu bisa ya. Yang pertama adalah kita lakukan reboisasi. Reboisasi itu adalah melakukan penanaman kembali hutan-hutan yang sudah gundul ditebangi oleh manusia. Ya, sehingga apa? Sehingga hutan-hutan itu bisa berfungsi kembali untuk menyerap gas-gas CO2 yang ada di udara. Yang berikutnya lagi adalah penghijauan. Ya, penghijauan ya itu penanaman tanaman ya itu di kota-kota ya. Nah, di kota-kota, di jalan-jalan, di sekitar rumah kita tujuannya untuk menangkap gas-gas CO2 hasil dari pembuangan kendaraan bermotor. Ya, yang berikutnya lagi adalah mengurangi eksplorasi batu bara. Ya, eksplorasi batu bara ya itu batu bara memang betul dibutuhkan sekali. Ya, dibutuhkan sekali untuk keperluan industri dan juga keperluan pembangkit listrik. Ya. Nah, tetapi harus diingat eksplorasi ini merusak lingkungan. Ya, merusak lingkungan dan hasil pembakaran batu bara itu menimbulkan gas CO2 yang jumlahnya cukup besar. Ya, terus juga mengurangi penggunaan CFC, ya, klorofluorokarbon, ya, diganti dengan produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, kita harus mengurangi penggunaan AC, ya. Kita lebih membuat sirkulasi udara yang membuat rumah kita menjadi suhunya turun ya tanpa harus menggunakan AC. Terus meningkatkan efisiensi bahan bakar. Ya, kita gunakan bahan bakar yang oktannya jangan terlalu rendah ya. Yang oktannya lebih tinggi sehingga pembakarannya lebih sempurna sehingga hasil gas-gas CO2 ya itu berkurang ya, berkurang. Terus yang terakhir tentunya menggunakan energi alternatif ya. Tidak lagi menggunakan bensin, solar ya, bahan bakar fosil ya. Nah, itu kita gunakan apa? Ya, sinar matahari. Juga sekarang mobil-mobil sudah menggunakan tenaga listrik untuk menggerakkan, tidak menggunakan bensin lagi. Apa yang kita dapat pelajari dari video ini? Ya, yang pertama adalah pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu permukaan bumi yang dapat mengakibatkan perubahan iklim secara permanen ya. Ini hati-hati ya. Yang kedua, pemanasan global ya itu disebabkan oleh perbuatan manusia. Tetapi manusia juga dapat memperbaiki sehingga kita bisa mengurangi pemanasan global itu. Akhirnya kita sampai pada tugas mandiri. Ya. Nah, di tugas mandiri ini kamu akan diberikan 3 gambar ya di 3 slide berikutnya.
Ya, yang pertama, ya kamu amati gambarnya, kamu lihat fenomena alam apa ya yang tercantum pada gambar tersebut. Terus tuliskan penyebab dari fenomena alam itu dan cara mencegah terjadinya fenomena alam tersebut. Nah, ini yang tugas pertama. Ya, fenomena alamnya ada peningkatan suhu pada siang hari. Jadi kamu tulis penyebabnya apa yang menyebabkan peningkatan suhu pada siang hari dan juga cara mencegah supaya suhunya tidak terlalu panas di siang hari. Yang kedua, fenomena alamnya adalah es mencair di kutub ya. Kesian itu ya beruang kutubnya ya. Nah, sama ya tuliskan penyebab kenapa sampai es mencair di kutub dan juga cara mencegah terjadinya. Yang terakhir, fenomena alamnya adalah penipisan lapisan ozon. Ya, lapisan ozon tuh bahayanya apa? Ya bahayanya radiasi matahari itu bisa semakin kuat masuk ke permukaan bumi. Ya, tuliskan penyebab kenapa terjadi penipisan lapisan ozon dan cara mencegah terjadinya. Oke? Silakan kerjakan tugas yang 1, 2, 3 tersebut. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!